Bandung, tahun 2001. Hujan turun sejak sore dan belum berhenti sampai malam. Air mengalir di selokan depan rumah, membawa bau tanah basah yang bercampur lumut dan daun tua. Udara dingin menusuk tulang, membuat Nona menarik selimut lebih rapat ke dada. Jam dinding di ruang tengah berdetak pelan. Tok, tok, tok. Nona membuka mata. Awalnya ia mengira itu suara hujan yang menghantam genteng. Tapi ketukan itu berbeda. Teratur, pelan. Seperti seseorang yang sangat berhati-hati agar tidak terdengar. Tok, tok, tok. Nona menoleh ke arah jam meja. Angkanya menyala samar. 02.17. Ia menelan ludah. Kamar itu tidak besar. Satu ranjang besi, meja belajar, dan sebuah lemari kayu tua di sudut dekat jendela. Lemari itu sudah ada sejak Nona kecil, bahkan sebelum ia lahir, kata almarhum ibunya. Tok, tok. Suara itu datang dari sana, dari dalam lemari. Nona mematung. Tubuhnya dingin, bukan karena udara Bandung, tapi karena rasa yang merayap perlahan dari tengkuk ke punggung. Ia teringat pesan ibunya dulu, diucapkan dengan wajah serius yang jarang sekali ia lihat. Kalau kamu dengar suara dari lemari, jangan dibuka, Non. Jangan dijawab. Waktu itu Nona masih SD. Ia mengira itu cuma cara ibunya menakut-nakuti anak kecil agar tidak main petak umpet di lemari. Tok, tok. Ketukan berhenti. Hening. Nona hampir bernafas lega. Sampai suara itu berbicara. Non. Suaranya lirih, serak, seperti orang yang lama tidak menggunakan pita suara. Nona membeku. Tidak ada orang lain di rumah selain dirinya dan ayahnya, yang sejak pagi belum pulang dari kerja. Suara itu bukan suara ayahnya, terlalu dekat, terlalu tahu. Non, kamu masih di situ kan? Air mata menggenang di mata Nona tanpa ia sadari. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan nafas, berharap suara itu pergi seperti mimpi buruk. Tapi suara itu justru tertawa kecil. Dulu kamu sering nangis di depan lemari ini, lanjutnya. Pegangan gagangnya sambil manggil mama. Jantung Nona berdegup kencang. Ia tidak pernah menceritakan itu pada siapapun. Jangan pura-pura lupa, bisik suara itu. Aku dengar semuanya. Lemari itu bergerak sedikit. Bukan terbuka, hanya berderit pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang sedang mengubah posisi. Nona menutup mata. Ia tahu malam ini bukan malam pertama lemari itu bersuara, tapi ini adalah pertama kalinya suara itu memanggil namanya. Dan Nona sadar satu hal yang membuat dadanya sesak. Suara itu terdengar seperti suara ibunya. Pagi datang terlambat di Bandung. Kabut masih menggantung ketika Nona terbangun dengan mata sembab dan kepala berat. Ia tidak benar-benar tidur malam tadi. Setiap kali matanya terpejam, ia mendengar kembali suara itu. Memanggil namanya dari dalam lemari, dengan nada yang terlalu ia kenal. Lemari itu berdiri seperti biasa. Diam, tertutup. Tidak ada tanda apapun seolah malam tadi tidak pernah terjadi. Nona turun ke dapur dengan langkah pelan. Ayahnya sudah duduk di meja makan, menyeruput kopi hitam. Wajahnya lelah, matanya cekung. Ia tidak menoleh ketika Nona masuk. "Kamu pucat?" kata ayahnya akhirnya. Nona ragu. Tangannya gemetar saat menuang air. "Semalam ayah dengar suara aneh nggak?" Sendok kopi ayahnya berhenti. Hanya sepersekian detik, tapi Nona melihatnya jelas. Ayahnya menarik napas panjang. "Rumah ini memang tua," jawabnya datar. "Banyak suara." "Itu dari kamar aku," Nona berani berkata. "Dari lemari." Ayahnya berdiri terlalu cepat. Kursinya terseret keras ke lantai. "Jangan pernah bicara soal lemari itu," katanya, lebih keras dari biasanya. "Dan jangan dibuka. Pernah. Sama sekali." Nada suaranya bukan marah, tapi takut. Nona terdiam.
Ayahnya mengambil jaket dan pergi tanpa pamit. Pintu depan tertutup dengan suara berat yang bergema di seluruh rumah. Rumah itu kembali sunyi. Siang hari Nona memberanikan diri membersihkan kamar. Ia ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya akibat kurang tidur. Saat membuka laci meja belajar, jarinya menyentuh sesuatu yang asing. Sebuah buku catatan kecil. Sampulnya coklat, sudah lusuh. Tulisan tangan di depannya membuat napas Nona tertahan. Nona, 1989. Tahun kelahirannya. Buku itu milik ibunya. Tangannya gemetar saat membuka halaman pertama. Nona jangan dibiarkan terlalu dekat dengan lemari itu. Ia mendengar. Ia mengingat. Kalau ia mulai bicara sendiri di malam hari, itu tandanya sudah terlambat. Nona menutup buku itu dengan cepat. Dari belakangnya terdengar bunyi kayu berderit. Perlahan, ia menoleh. Pintu lemari kamar Nona terbuka sedikit. Celahan gelap menganga seolah ada sesuatu di dalam sana yang sedang mengintip balik. Lalu terdengar napas. Bukan napas Nona. Bukan napas manusia. Non, bisik suara itu. Lebih dekat dari sebelumnya. Kamu nemuin buku Mama ya? Kaki Nona lemas. Ia mundur sampai punggungnya menyentuh dinding. Ayah kamu bohong. Lanjut suara itu lembut. Rumah ini nggak kosong. Dari dulu, kita tinggal bertiga. Pintu lemari bergerak lagi. Lebih lebar. Dan untuk pertama kalinya, Nona melihat sesuatu bergerak di dalam kegelapan. Dan untuk pertama kalinya, Nona melihat sesuatu bergerak di dalam kegelapan. Nona tidak ingat bagaimana ia keluar dari kamar sore itu. Yang ia ingat hanyalah suara napas dari dalam lemari, berat dan basah, seperti sesuatu yang sudah terlalu lama hidup tanpa udara. Ketika ia tersadar, ia sudah duduk di teras belakang, memeluk lutut dengan tubuh gemetar dan kepala kosong. Hujan kembali turun. Air jatuh di genteng seng, berdentang seperti hitungan waktu yang salah. Malam datang lebih cepat. Ayah Nona pulang saat azan Isya baru selesai. Ia berhenti ketika melihat Nona duduk diam di ruang tengah, dengan buku catatan ibunya terbuka di meja. Wajah ayahnya langsung berubah. Kamu baca itu, katanya pelan. Nona mengangguk. Ayah bohong ke aku. Ayahnya duduk perlahan. Tangannya gemetar saat mengambil buku itu. Kami cuma mau melindungi kamu. Dari apa? Suara Nona pecah. Dari Mama. Ayahnya memejamkan mata lama sekali. Lemari itu bukan lemari biasa, katanya akhirnya. Itu tempat mengunci sesuatu. Dulu, sebelum Nona lahir, rumah itu sering terdengar aneh. Tangisan, ketukan, suara langkah di malam hari. Ibunya Nona, yang saat itu sedang hamil, adalah orang pertama yang menyadari sesuatu sudah lebih dulu tinggal di rumah itu. Dan sesuatu itu suka bersembunyi. Dia memilih lemari, kata ayahnya lirih. Tempat sempit, gelap, hangat. Ibunya mencoba ritual, doa, pindah kamar. Tapi semakin dilarang, semakin dekat sesuatu itu ke Nona yang masih di dalam kandungan. Mamah kamu panik, lanjut ayahnya. Dia bilang, makhluk itu ingin lahir lagi, lewat tubuhmu. Nona merasa mual. Akhirnya, tanyanya. Ayahnya menelan ludah. Ibumu menguncinya dengan caranya sendiri. Malam itu, lemari ditutup rapat, dipaku dari dalam. Sesuatu di sana dibiarkan hidup, tanpa makan, tanpa cahaya. Karena ibumu percaya, kalau dibiarkan mati perlahan, ia akan lupa caranya berbicara. Tapi, Mama meninggal, bisik Nona. Ayahnya mengangguk. Karena setiap malam, dia duduk di depan lemari, mendengarkan, menjawab. Dari kamar Nona terdengar bunyi keras. Brak. Lemari itu bergetar. Suara tawa terdengar jelas sekarang. Non,
Kamu mirip Mama. Langkah-langkah terdengar dari dalam lemari, seolah ada ruang lebih besar di dalamnya dari yang seharusnya. Ayah, Nona berbisik ketakutan. Itu bukan Mama kan? Ayahnya berdiri, wajahnya pucat. Bukan, katanya. Itu yang belajar meniru suara Mama. Pintu kamar Nona terbuka sendiri, dan sesuatu di dalam lemari mulai menyebut nama Nona dengan suara yang sama, seperti suara Nona sendiri. Pintu kamar terbuka lebar. Udara dingin menyapu ruang tengah, membawa bau kayu lapuk dan sesuatu yang lebih amis, seperti kain lama yang disimpan terlalu dekat dengan tanah basah. Lampu ruang tengah berkedip sekali, lalu menyala kembali dengan cahaya redup. Lemari itu menggedor dari dalam. Buk, buk. Tidak keras, tapi penuh tekanan. Seolah sesuatu di dalamnya tahu persis seberapa kuat kayu tua itu menahan. Non, suara itu sekarang sama persis dengan suara Nona. Capek ya dengerin suara aku terus. Nona menutup telinganya. Kepalanya terasa mau pecah. Suara itu tidak lagi datang dari satu arah. Ia terdengar dari dinding, dari lantai, dari dalam dadanya sendiri. Ayah Nona berdiri di depan kamar, memegang palu dan beberapa paku berkarat. Tangannya gemetar hebat. "Kamu jangan masuk," katanya. "Apapun yang kamu dengar, jangan jawab." "Ayah udah bilang gitu ke Mama juga kan?" tanya Nona lirih. Ayahnya terdiam. Lemari itu tertawa. "Dia jawab, Non," kata suara itu lembut. "Dia duduk di depan aku setiap malam." Buk, kayu retak. Dari celah pintu lemari, sesuatu menyembul. Bukan tangan, bukan kaki, tapi rambut hitam kusut menjuntai keluar, bergerak pelan seperti bernafas. Nona menangis. "Kenapa aku?" teriaknya. "Karena kamu ruang kosong," jawab suara itu cepat. "Karena sejak Mama mati, kamu sendirian." Ayah memaku pintu lemari dengan panik. 1 paku, 2, 3. Suara jeritan memenuhi kamar. Bukan jeritan marah, jeritan kesakitan. "Non," suara itu berubah lagi, kembali menjadi suara ibunya. "Buka, Mama sesak." Nona melangkah maju. Ayah berteriak, "Nona jangan." Tapi tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya menyentuh gagang lemari yang dingin dan basah. Di kepalanya, kenangan bermunculan. Ibunya menyisir rambutnya, memanggil namanya, menidurkannya saat hujan turun di Bandung. "Mama di sini," bisik suara itu. "Kalau kamu buka, aku nggak akan pergi lagi." Nona menarik napas panjang. Lalu, ia melihat sesuatu. Di sela-celah lemari, di balik rambut dan kegelapan, ada mata lain. Bukan mata ibunya, bukan mata manusia. Mata itu menatapnya lapar. Nona mundur. "Maaf," katanya pelan. Ia mengambil palu dari tangan ayahnya dan memaku pintu lemari dari luar satu persatu sambil menutup mata dan berteriak menahan suara itu yang kini berubah menjadi raungan. Ketika paku terakhir masuk, lemari itu diam. Sunyi, hanya suara hujan di luar rumah. Bandung kembali tenang. Hujan berhenti beberapa hari setelah malam itu. Udara masih dingin, tapi rumah terasa kosong. Terlalu kosong. Seolah sesuatu yang selama ini bernafas di dinding dan kayu akhirnya pergi atau bersembunyi lebih dalam. Lemari di kamar Nona dipindahkan. Ayahnya memanggil tukang, menyuruh mereka membongkar lemari itu dan membakarnya di halaman belakang. Kayu jati tua itu terbakar lambat, mengeluarkan asap hitam pekat dan bau aneh yang membuat para tetangga menutup jendela. Tidak ada yang ditemukan di dalamnya. Tidak ada mayat, tidak ada benda aneh, tidak ada tanda makhluk hidup. Hanya bekas goresan kuku di bagian dalam, terlalu banyak dan terlalu rapat, seperti sesuatu yang tidak pernah berhenti mencoba keluar. Ayah Nona semakin pendiam setelah itu. Rambutnya memutih lebih cepat.
Ia sering duduk sendiri di ruang tengah saat malam, menatap bekas tempat lemari itu pernah berdiri. Kadang, ia berbisik minta maaf, entah kepada siapa. Nona kembali ke rutinitasnya, kuliah, naik angkot pagi-pagi, menyusuri jalanan Bandung yang sibuk dan tak peduli pada luka siapapun. Hidup berjalan, seperti biasa. Terlalu biasa. Beberapa minggu kemudian, Nona mulai menyadari sesuatu. Ia tidak pernah benar-benar sendirian. Bukan suara, bukan penampakan, tapi perasaan seperti ada yang berdiri terlalu dekat di belakangnya. Terutama saat ia bercermin. Kadang pantulannya terlambat berkedip. Kadang senyumnya bertahan sedikit lebih lama dari yang ia inginkan. Suatu malam, pukul 2:17, Nona terbangun. Tidak ada ketukan, tidak ada suara, hanya nafasnya sendiri. Ia bangun, berjalan ke dapur untuk minum. Saat melewati kamar lamanya, ia berhenti. Di sudut kamar, tempat lemari dulu berdiri, ada bekas lembab berbentuk persegi di lantai, seperti bayangan yang tidak mau pergi. Di dalam kepalanya, terdengar bisikan lembut. Bukan dari luar, dari dalam dirinya sendiri. "Aku nggak di lemari lagi, Non. Sekarang aku lebih luas." Nona memejamkan mata. Ia sadar ibunya benar tentang satu hal. Makhluk itu memang tidak boleh dibiarkan bicara. Karena yang ia lakukan bukan keluar dari lemari, tapi belajar hidup di dalam suara Nona sendiri. Dan di Bandung yang dingin, tahun 2001, tidak ada yang menyadari bahwa setiap kali Nona memanggil namanya sendiri dalam hati, ada satu suara lain yang ikut menjawab.